Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu akan memperkenalkan anggota teman saya. Yang pertama, ada saya sendiri. Dua, ada Andre. Tiga, ada Haikal. Yang keempat, ada Amatul. Dan yang terakhir ada Alfian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari expected return, expected risk, dan korelasi antar saham-saham. Pertama-tama kita harus mencari data historis atau data harga dari saham yang ingin kita hitung expected risk, expected return, dan korelasinya tadi. Setelah itu, harga saham pada hari yang akan dihitung dikurangi dengan harga saham yang sebelumnya, lalu dibagi dengan harga saham yang sebelumnya. Selanjutnya kita harus mencari return relatif, cari return logaritmik, ada return kumulatif. Return kumulatif bisa dapat dijadikan sebagai gambaran untuk return yang kita dapat setelah mengkeep saham tersebut selama 1 tahun. Nah, ini ada Harum yang sayangnya minus 43% dan 6 Akra mendapatkan return 67% selama setahun, dan seterusnya. Jadi ini sudah terlihat resiko dari masing-masing saham ya. Kita membutuhkan lebih dari satu cara untuk melihatnya, karena agar lebih mengkonfirmasi saja resiko dari setiap saham tersebut. Selanjutnya adalah mencari korelasinya dengan cara menggunakan pendekatan statistik koefisien korelasi dan kovarian. Ini menunjukkan bahwa 0,12 terdapat korelasi antara Harum dan Akra sebesar 12%. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk TN10, tabel expected return dan expected risk. Untuk selanjutnya itu ada tabel matematika proporsi investasi, trix varian covarian. Nah, tabel Bayesian frontier. Selanjutnya ada skenario minimum risk dan maximum risk dan maximum ratio. Proporsi investasi bisa disimpulkan bahwasanya semakin tinggi resiko maka returnnya semakin tinggi juga. Sekarang ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan portofolio yang optimal. Di sini sudah ada return historis. Selanjutnya akan diinput dengan beberapa data lainnya seperti return bebas risiko mingguan itu 2,5% untuk per tahunnya, untuk per minggunya 0,00048. Selanjutnya ke perhitungan dari cut-off rate. Selanjutnya terpilih beberapa saham yang akan diinvestasikan untuk manajemen portofolio ini, yaitu ada Akra, Arta, APLN, serta BRIS. Terlihat jelas sekali di diagram bahwa Akra ini sangat mendominasi pada manajemen portofolio di kelompok 1. Cara mencari CAPM. Sebelum mencari CAPM, kita harus menentukan apakah saham-saham ini sudah optimal atau belum. Jika sudah, seperti pada 4 saham ini, sudah mendapat nilai Fed Return Market dengan nilai 0,0013 dan Expected Return Risk Free dengan nilai 0,0037. Setelah sudah, kita akan mencari CAPM-nya dengan cara Expected Return Risk Free ditambah dengan total beta dikalikan dengan Expected Return Market dikurangi dengan expected return risk free sehingga akan dapat nilai seperti ini. Nah, sudah balance marketnya kita menemukan 0,002 dan varians portofolionya 0,0036. Kita melanjutkan pembahasan dari topik pertemuan TM13. Di sini yang sudah kami kerjakan bahwa ada 3 tabel menjadi acuan kami pada hasil tugas TM13 ini. APT sama dengan emiten rupiah yang menghasilkan 0,005 sekian. Ini juga dengan rumus yang hampir sama, cuman ada tambahan lagi hasil dari tabel portofolio optimal 0,009 ini kemudian dikali dengan hasil return bebas risiko mingguan LBR pada tabel ini, kemudian dikurangi dengan tabel portofolio optimal yang emiten rupiah ini dan 0,09 yang menghasilkan angka 0,05 ini.